Halo semuanya guys, welcome ke video pertama kita. Aku Maya dan channel ini adalah tempat kita belajar, tapi nggak usah serius amat lah ya. Kita akan ngomongin soal bangun pagi. Siapa di sini yang masih susah bangun pagi? Fact check tentang mitos soal bangun pagi, kenapa dan bagaimananya akan kita bahas di video ini. Oke. Sebelum kita bahas tipsnya, kita bongkar dulu mitos dan kenyataan pahit yang ada. Karena menerima adalah langkah pertama menuju perubahan. Untuk materinya udah disiapin nih sama Bang Super. Oke, selamat datang di medan perang paling brutal, paling epik yang kita hadapin setiap pagi. Ini bukan soal ngelawan bos galak atau macet di jalanan. Ini adalah pertarungan suci antara kita melawan musuh bebuyutan yang paling menggoda, kasur yang empuk dan selimut yang anget. Yuk, kita bongkar abis strategi perang buat menaklukkan benteng kenikmatan ini. Ngaku deh, kita semua pasti pernah kan ada di fase ini? Niatnya cuma mau ngecek notif, 5 menit doang. Tahu-tahu udah jam 2 pagi dan otak kita lagi sibuk banget mikirin kenapa ya sendal kacanya Cinderella nggak ikut berubah jadi jelek pas jam 12 malam? Nah, inilah biang kerok ketalahan telak kita setiap pagi. Oke, siap-siap ya. Sekarang kita bakal bedah tuntas semua mitos ini. Saatnya kita hancurkan nasihat-nasihat self-improvement yang kelihatannya keren banget di Instagram, tapi di dunia nyata cuma jadi pajangan buat kita-kita, para pejuang kaum rebahan sejati. Rencananya sih mulia banget. Pokoknya malam ini jam 9 teng, lampu mati, langsung masuk alam mimpi. Kenyataannya, jam 1 pagi, mata masih seger, jari masih lincah, scroll kompilasi video kucing joget. Jadi, mari kita sama-sama sepakat, tidur cepat itu cuma mitos dari negeri dongeng, oke? Ini nih, nasihat klasik. Taruh alarm di seberang ruangan biar kamu terpaksa bangun. Teorinya sih masuk akal banget, tapi mereka lupa satu hal. Kita ini punya kekuatan super. Kita bisa jalan sambil merem, matiin alarm dengan presisi seorang sniper, terus langsung bruk, tidur lagi di lantai. Hasilnya, bukannya jadi produktif, malah badan pegel-pegel. Yang penting itu niat yang membara. Oh, yakin. Niat kita itu, kalau udah ketemu sama bantal empuk, kekuatannya langsung setara kerupuk yang kesiram kuah soto. Melempem, total, lemah, rapuh, dan langsung jadi remah-remah. Jelas, kita butuh lebih dari sekedar niat doang. Oke. Kalau semua mitos tadi gagal total, terus buat apa sih kita repot-repot jadi burung pagi? Emangnya cacing yang kita dapat itu sepadan sama penderitaan ninggalin surga dunia yang namanya kasur? Yuk kita investigasi dari sudut pandang yang lebih jujur dan pastinya lebih relate. Jadi biar jelas ya, cacing di sini tuh bukan hewan yang licin itu teman-teman. Bukan. Cacing itu adalah momen hening yang super berharga. Beberapa menit kedamaian sebelum HP kamu mulai geter-geter non-stop gara-gara notif grup kantor yang isinya pagi semua. Nah, ini dia intinya. Waktu emas di pagi hari itu bukan soal jadi manusia super produktif. Bukan. Itu tuh kemewahan sederhana buat bisa ngopi sambil bengong. Atau mikirin mau sarapan apa tanpa harus panik. Itulah kemenangan kecil yang sesungguhnya. Sebuah kemewahan. Tapi ini jadi pertanyaan penting. Kenapa ya burung bisa seenaknya berkicau riang gembira pas subuh, sementara kita butuh 3 alarm, 2 kali snooze, plus 1 teriakan dari ibu buat sekedar buka sebelah mata. Apa coba rahasia mereka? Dan jawabannya ternyata sesimpel ini. Lihat deh. Ya karena burung itu nggak punya distraksi bernama nanggung 1 episode lagi. Atau godaan scrolling tanpa tujuan yang jelas. Mereka nggak punya alasan buat begadang sampai pagi. Udah gitu doang. Oke, lupain semua teori ke mainstream yang ngebosenin. Sekarang kita masuk ke bagian persenjataan rahasia. Strategi-strategi anti-mainstream. Kita bakal bahas beberapa taktik yang aneh, ajaib, tapi siapa tahu justru ini yang paling manjur buat menang perang lawan kasur. Nah, ini dia senjata pamungkasnya. 1. Alarm anti damai. Coba deh pasang ringtone alarm pakai suara ibumu lagi ngomel. Dijamin langsung lompat dari kasur. Kedua, terapi kejut air. Siapin segelas air dingin di samping kasur. Begitu bangun, langsung tenggak. Ini kayak nge-restart paksa otakmu yang masih nge-lag. Ketiga, aturan 5 detik. Begitu alarm bunyi, langsung hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, lompat. Ini trik psikologis biar badanmu gerak duluan sebelum otak sempat bilang, 5 menit lagi deh. Dan terakhir, yang paling aneh, ritual aneh. Coba deh sikat gigi sambil joget-joget nggak jelas. Kenapa? Karena kamu bakal ngerasa aneh dan konyol banget buat balik tidur lagi. Genius kan?
Jadi, intinya, menaklukkan pagi itu bukan soal jadi manusia yang sempurna. Ini tuh soal nemuin cara paling aneh, paling konyol, tapi paling ampuh buat kamu. Nah, pertanyaannya, ritual aneh mana nih yang bakal kamu coba besok? Sikat gigi sambil shuffle dance, atau minum air dingin sambil teriak? Apapun itu, selamat bertempur para pejuang pagi. Nah, itu dia sharing kita tentang bangun pagi di video ini. Kita sudah bahas mitos, filosofi, dan cara unik buat bangun pagi lebih fresh. Semoga kalian suka video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa lagi.